Tentu secara politik kekuatan ini sudah lemah. Apalagi misalnya nanti kalau benar, karena kan kalau kita dengar informasinya misalnya ada sebuah upaya juga untuk mengajak PKB menjadi bagian dari partai pendukung pemerintahan yang akan datang. Kalau itu sampai berhasil, maka ya sudah sangat lemah secara politik. Perjuangan yang dilakukan oleh Pak Muhaimin, Pak Anies dan Pak Muhaimin, ya hanya tinggal perjuangan mereka sendiri. Pak Muhaimin juga sudah tidak sepenuh hati lagi memperjuangkan itu di Mahkamah Konstitusi, karena beliau pastinya sudah lebih memilih nanti bagaimana sikap politik PKB yang kalau memang sudah bergabung dengan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribuners, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah bertemu dengan Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni Surya Paloh di Nasdem Tower. Pertemuan ini dilakukan hanya selang beberapa waktu setelah KPU mengumumkan perolehan suara dari Prabowo Gibran tertinggi dalam kontestasi Pilpres 2024. Lalu apa sedianya maksud dari pertemuan tersebut? Apakah Surya Paloh akan tergoda bergabung ke koalisi pemerintahan yang akan datang? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Rumah Politika Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Kita sapa terlebih dahulu di sana Bang Fernando melalui panggilan Zoom. Hai Bang Fernando, gimana Ya, kabarnya? selamat sore, Mbak Selamat Maria. sore. Baik, Mbak Maria, Baik, baik ya. baik. Terima kasih Bang Fernando sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami hari ini di Tribun on Focus. Bang Fernando, sebelumnya sebagai pengantar Bang, kami mau Ya, minta bagaimana Bang Fernando kemudian melihat antara pertemuan Prabowo dan Surya Paloh yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, Bang. ya. Tentu itu sesuatu yang tidak mengejutkan lagi ya bagi Mhm. saya, dan saya yakin banyak pihak juga nggak mengejutkan lah pertemuan itu, karena ini kan rentetan dari adanya upaya dari sebelum-sebelumnya, di mana pada saat beberapa hari setelah pemungutan suara ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Terus kemudian pada saat setelah diumumkan oleh KPU hasil Pilpres dan hasil Pileg, Nasdem dan melalui Pak Surya Paloh menyatakan menerima dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo atas kemenangan yang diraih sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan, hanya ini Partai Nasdem dan Pak Prabowo hanya mengambil momentum yang tepat saja nanti menyatakan bergabung dengan eh, partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hanya itu saja. Jadi hanya mengambil waktu yang tepat, momen yang tepat mereka menyatakan bergabung dengan eh, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu aja, Mbak Maria. Berarti bisa dibilang bahwa pertemuan ini sudah bisa diprediksi begitu ya, Bang, bukan suatu pertemuan yang mengejutkan lagi gitu Bukan ya, Bang. lagi, nggak mewujudkan lagi. Mm-mm. Lantas Bang, sebelum pertemuan ini, Partai Nasdem dan Surya Paloh juga seolah berjalan sendiri-sendiri di Bang dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Sikap ini apakah menguatkan langkah politik Nasdem Bang untuk bersama dengan koalisi Prabowo Gibran di pemerintahan selanjutnya? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan ada apa sih dengan Pak Surya Paloh, ada apa sih dengan para petinggi Partai Nasdem, sehingga dengan begitu mudahnya memalingkan hati mereka yang tadinya sebelumnya mengusung Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin yang mengusung perubahan, sekarang kok dengan mudahnya menerima seolah-olah seperti sudah sedang mempersiapkan langkah yang baik, yang seperti soft lah begitu, untuk bergabung ke partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya meyakini sekali bahwa Partai Nasdem nantinya akan bergabung dalam pemerintahan yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu sudah ditunjukkan oleh beberapa pertemuan-pertemuan yang dilakukan, seperti tadi saya katakan, pertemuan antara Pak Prabowo dengan
Pak Jokowi, terus kemudian terakhir pertemuan Pak Prabowo dengan Pak maaf tadi pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, terus kemudian pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, dan kemudian ada beberapa sinyal-sinyal juga yang disampaikan oleh orang-orang terdekat dari Pak Prabowo ataupun Mas Gibran sendiri. Pada saat beberapa waktu lalu kan Mas Gibran juga menyatakan bahwa ada partai politik yang akan bergabung, dan itu ada sinyal-sinyal lebih dari satu. Terus kemudian disampaikan oleh Pak Bahlil, dan ada beberapa orang-orang yang terdekat dan bisa dipercaya pernyataan-pernyataan mereka bahwa ada partai yang memang sudah siap bergabung dengan partai koalisi pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, berarti sinyal-sinyal yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya ini bisa dibilang atau menguat kepada Nasdem yang akan bergabung dengan koalisi Ya, Prabowo Gibran, begitu ya Bang ya? ya. Lantas bagaimana Bang membaca sikap dari Surya Paloh ini? Jika dirasa-rasa sangat mudah sekali untuk ditaklukkan setelah dulu sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Iya, inilah terujinya sikap negarawan dan kesungguhan dari seorang tokoh ataupun partai dalam memperjuangkan apa yang selama ini mereka perjuangkan, apa prinsip-prinsip yang mereka sedang perjuangkan, dan apa nilai-nilai atau program-program yang sedang mereka usung, sedang mereka perjuangkan. Karena selama ini kan mereka mengusung perubahan, tetapi mereka justru bergabung dengan pemerintah yang selama ini mengusung penerus pemerintahan gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mengusung sebagai penerus pemerintahan Pak Jokowi, dan kira-kira ketika dengan mudahnya nanti partai-partai pengusung Pak Anies dan Pak Muhaimin bergabung dengan partai pemerintahan yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini kan sebuah pertanyaan bagi masyarakat, bagi banyak kalangan, kenapa dengan begitu mudahnya partai-partai, baik itu nanti misalnya bukan seandainya nanti tidak hanya Partai Nasdem, bisa saja nanti PKB dan juga PKS juga turut ikut bergabung dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Ini kan menjadi sesuatu pertanyaan, kesungguhan dari perjuangan partai pengusung Pak Anies dan Pak Muhaimin ketika mereka mengusung nilai-nilai perubahan yang mereka sampaikan ketika pada masa-masa kampanye kemarin. Jadi jangan sampai dianggap itu hanya hanya sebuah jualan pada saat masa-masa politik saja, masa-masa kampanye saja, tetapi tidak betul-betul sebuah perjuangan yang akan mereka perjuangkan sampai kapanpun, sampai walaupun mereka harus berada di posisi pemerintahan. Jadi kalau kita lihat betapa mudahnya Partai Nasdem begitu menerima, apalagi kan selama ini mereka ataupun bagian dari pengusung Pak Anies dan Pak Muhaimin mengatakan bahwa dalam Pilpres kemarin ada kecurangan-kecurangan dan ada sesuatu yang tidak bisa diterima dalam hal demokrasi. Ternyata mereka dengan begitu mudah ketika KPU menyatakan mengumumkan hasil pileg dan hasil Pilpres, begitu mudahnya mereka bisa menerima. Dan ini kan menjadi sesuatu pertanyaan bagi masyarakat terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan ataupun sesuatu yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem, PKS ataupun PKB. Baik Bang, lalu Bang, dalam pernyataan sikapnya Surya Paloh juga tidak menyinggung soal hak angket. Hal ini sangat berbeda dengan kubu Amin Bang yang mengingat hak angket hingga melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Apa dari arti dari semua ini menurut Bang Fernando sendiri? Akankah Nasdem memilih tak lagi bersama dengan koalisi Anies Caimin nantinya atau seperti apa Bang Fernando? Ya, jadi saya itu sebenarnya sejak ketemu sama Pak Jokowi, saya sudah yakin sekali ini sudah ditaklukkan oleh Pak Jokowi, Pak Surya Paloh ini, karena saya yakin Pak Jokowi memiliki sebuah cara ya untuk menaklukkan Pak Surya Paloh, dan ini menjadi pertanyaan bagi Pak Surya Paloh, apakah kenapa begitu mudahnya Pak Surya Paloh ditaklukkan oleh Pak Jokowi? Apakah ada sesuatu kelemahan Pak Surya Paloh yang
dipegang atau diketahui oleh Pak Jokowi, sehingga dengan begitu mudahnya Pak Surya Paloh mau eh, takluk terhadap apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Sementara kalau kita lihat bagaimana ketika masa pemerintahan Pak Jokowi beberapa belakangan ini, dua kader partai Nasdem dicopot dari kabinetnya Pak Jokowi dan tidak diganti oleh kader partai Nasdem, malah diganti oleh kader ataupun dari kalangan proporsional, dan itu mengurangi jatah partai Nasdem yang tadinya dari 3 kursi menjadi 1 kursi. Ini kan sebenarnya membuat sesuatu yang harusnya prinsip-prinsip yang tadinya diusung pada saat masa-masa kampanye Pilpres itu seharusnya semakin kuat ketika adanya, ya kalau bisa tanda petik, dizolimi pada saat kemarin ketika kader mereka dicopot dan tidak diganti dari kader Nasdem sendiri untuk menggantikan dua partai yang dicopot karena ada kasus yang menimpa mereka. Berarti bisa dibilang Jokowi menjadi peran penting dari sikap perubahan seorang Surya Paloh untuk kemungkinan nantinya akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ya, saya melihat masih peran penting Pak Jokowi terhadap perubahan sikap Partai Nasdem ini, sehingga seperti tadi yang Mbak Maria sampaikan bahwa Nasdem sudah tidak lagi, ataupun Pak Surya Paloh tidak lagi menyinggung masalah hak angket, dan ini saya yakin Nasdem tidak akan mendukung hak angket ke depan. Dan ini menjadi perhitungan dari partai-partai yang selama ini menggulirkan hak angket. Sudah diperhitungkan bahwa Nasdem tidak lagi menjadi bagian dari pengusung hak angket ke depannya. Jadi sudah akan diperhitungkan bahwa Nasdem sudah bagian dari penguat pengusung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sangat-sangat kecil lah kemungkinan Partai Nasdem ataupun kader-kader Partai Nasdem yang ada di DPR akan mengusung hak angket, kecuali kader-kader yang memang sudah membangkang ataupun sudah tidak terpilih lagi di Senayan. Itu mungkin saja mereka bisa menentukan pilihan yang berbeda dengan sikap partai, dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, dan itu menjadi perhitungan nanti oleh PDIP ataupun siapa yang masih tetap bersama-sama PDIP menggulirkan hak angket. Dan ini yang akan mereka kalkulasikan untuk peluang nantinya goalnya hak angket ini di DPR. Lantas jika nantinya memang betul Nasdem ini bergabung ke koalisi di pemerintahan selanjutnya, apakah juga akan menguntungkan bagi Prabowo Gibran sendiri? Menurut Bang Fernando, bagaimana akan hal tersebut? Tentu kalau untuk penguatan di parlemen ya menguntungkan, karena sudah mencapai 50% plus 1, dan akan sangat mungkin juga mereka ketika melakukan langkah-langkah politik terhadap misalnya untuk merubah Undang-Undang MD3 di DPR. Sehingga kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang MD3 sekarang kan dan hasil pemilu legislatif, PDIP lah yang berpeluang menjadi ketua DPR. Sehingga kalau misalnya nanti begitu Nasdem sudah bergabung dengan koalisi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga ketika mereka akan merubah Undang-Undang MD3 ini kan sudah berpeluang besar. Karena jumlah mereka sudah melebihi 50% di parlemen. Jadi kalaupun mereka ingin menguasai menjadi pimpinan parlemen seperti itu kan pernah terjadi pada saat masa Pak SBY, ketika saat itu partai pemenang pemilu tidak otomatis menjadi ketua DPR pada saat itu. Jadi bisa sangat-sangat mungkin nanti ada langkah-langkah politik lain yang diambil oleh para partai-partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran ataupun partai koalisi tambahan lainnya, yang ini merupakan keunggulan nanti dan merupakan manfaat ketika Partai Nasdem memang betul-betul nanti bergabung di partai yang mengusung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Lalu Bang Fernando, apabila benar nantinya Nasdem ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, lantas bagaimana Bang terkait nasib Anies dan Caimin hingga Koalisi Perubahan sendiri yang nantinya kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh Nasdem? Ya tentu secara politik kekuatan ini sudah lemah. Apalagi misalnya nanti kalau benar, karena kan kalau kita dengar informasinya misalnya ada sebuah upaya juga untuk mengajak PKB menjadi bagian dari partai pendukung pemerintahan yang akan datang. Kalau itu sampai berhasil, maka ya sudah sangat lemah secara politik. Karena apa? Perjuangan yang dilakukan oleh Pak Muhaimin, Pak Anies dan Pak Muhaimin, ya hanya tinggal perjuangan mereka sendiri. Jadi bukan lagi oleh bukan sepenuh hati lagi, misalnya Pak Muhaimin misalnya, Pak Muhaimin juga sudah tidak sepenuh hati lagi di memperjuangkan itu di Mahkamah Konstitusi, karena beliau pastinya sudah lebih memilih nanti bagaimana sikap politik PKB yang kalau memang sudah bergabung dengan pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya tentu sudah maksimal ke sana, sehingga perjuangan-perjuangan di Mahkamah Konstitusi, perjuangan di Bawaslu dan perjuangan-perjuangan lainnya itu sudah tidak lagi secara maksimal dilakukan, dan mengenai bukti saksi ini kan juga tidak akan secara sepenuhnya lagi dilakukan. Jadi hanya sekedar formalitas, ini menunjukkan bahwa ada upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan yang selama ini dianggap mereka sesuatu yang patut diperjuangkan terkait dengan adanya tuduhan kecurangan terhadap informasi penyalahgunaan kekuasaan anggaran negara untuk kepentingan Pilpres yang lalu, sehingga tidak akan bisa terbuka secara maksimal. Karena sikap justru sikap-sikap partai ini sudah ya tidak ingin membuka lagi apa yang menjadi persoalan yang dianggap persoalan pada saat Pilpres yang lalu, dan tentunya terkait dengan bukti saksi ya sudah tidak disampaikan secara maksimal lagi di Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu, apakah memungkinkan juga Bang Fernando melihat nantinya Anies Baswedan hingga Caimin akan bergabung juga untuk koalisi dari Prabowo Gibran? Mengingat Anies sempat ditanya oleh wartawan dimintai doorstop, Anies mengatakan bahwa itu dipikir nanti ketika urusan MK ini selesai. Bagaimana menurut Bang Fernando menyikapi hal tersebut? Tentu Pak Anies pasti inilah tetap mempertimbangkan langkah-langkah politik beliau ke depan, karena selain nanti misalnya mempertimbangkan Pilkada DKI Jakarta, tentu kan kalau memang dampaknya nanti ketika beliau memilih bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo, kira-kira dampaknya terhadap beliau seperti apa dari para pemilihnya. Terus kemudian kalau misalnya beliau lebih memilih ke Pilkada DKI seperti apa. Jadi ini kan bagaimana nanti beliau mengkalkulasi ini. Kalau sampai nanti dampak negatifnya lebih besar kalau bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo, mungkin beliau akan menolak dan akan lebih memilih menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau nantinya DKJ ya, daerah khusus Jakarta, dibandingkan harus memilih menjadi salah satu pembantunya Pak Prabowo, namun berdampak banyak ditinggalkan oleh para pemilihnya selama ini, dan ya akhirnya untuk kepentingan politik beliau ke depannya kalau ingin lagi mencalonkan diri sebagai capres di 2009 yang akan datang sudah sangat nggak bisa diharapkan. Baik Bang Fernando, setelah Nasdem, akankah ada partai juga nih yang menurut Bang Fernando terbaca bisa digoda bergabung ke koalisi Prabowo Gibran di pemerintahan selanjutnya? Ya, kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang-orang sekitarnya Pak Prabowo termasuk oleh Mas Gibran, kan lebih dari satu partai yang ada akan kemungkinan bergabung dengan Partai Gerindra dan lainnya. Kalau kita lihat misalnya tadi pertama Partai Nasdem, kemudian justru yang sangat lebih berpeluang adalah untuk bergabung PKB. Karena apa? Kalau kita lihat perolehan suara di pemilu legislatif yang lalu, PKB
memiliki suara di atas dari Nasdem, sehingga ini sangat menguntungkan, memperkuat dari pemerintahan Pak Prabowo nantinya di legislatif, sehingga untuk terkait dengan program-program ataupun terkait dengan keputusan-keputusan yang harus diputuskan di legislatif semakin mudah ketika PKB, Partai Nasdem bergabung, apalagi nanti misalnya PKS, ya, sehingga ya tinggal PDIP sendiri akhirnya di luar pemerintahan, sehingga ya mereka sudah sangat mayoritas di parlemen. Mhm. Baik Bang Fernando, kita nantikan bersama-sama bagaimana dunia politik selanjutnya Ya, mengingat dari kubu Anies Baswedan dan Ganjar sudah mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK dan nantinya apakah Nasdem benar-benar akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di pemerintahan selanjutnya. Terima kasih Bang Fernando atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi dan sharing bersama dengan Tribun On Fokus hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu Bang Fernando. makasih Mbak Maria, yes, sukses selalu. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan On Fokus hari ini. Di akhir kata, saya Mariananda beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.